Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita belajar soal ujian akhir semester 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Video ini dibuat untuk membantu kalian menyiapkan ujian akhir sekolah dan ujian akhir semester untuk tahun ajaran 2024-2025. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1. Surah Al-A'la diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan mengandung pesan tentang keagungan Allah. Di manakah tempat diturunkannya surah Al-A'la? A. Madinah, B. Makkah, C. Taif, D. Yasrib. Untuk diketahui, surah-surah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, untuk surah-surah yang disebut Makkiyah adalah yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan di kota Madinah. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B, Makkah. Nomor 2. Surah Al-A'la termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Surah ini sering dibaca dalam sholat dan mengandung pesan tentang keagungan Allah serta pentingnya mengingatnya. Surah Al-A'la berjumlah titik-titik ayat A 10, B 15, C 19, D 25. Jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah yang C 19. Nomor 3. Rasulullah sering membaca surah Al-A'la dalam sholat tertentu, terutama dalam sholat witir dan sholat Idul Fitri serta Idul Adha. Surah ini mengandung pesan penting tentang kebesaran Allah dan mengingat bagi umat Islam untuk selalu mengingatnya dalam setiap ibadah. Dalam sholat, apakah surah Al-A'la sering dibaca? Dalam sholat, apakah surah Al-A'la sering dibaca? A. Maghrib, B. Subuh, C. Tarawih, D. Witir. Jawabannya adalah berdasarkan bacaan di atas, yang benar adalah C. Bukan, D. Witir, ya. Nomor 4. Seorang anak bernama Hasan selalu mengingat Allah dengan berzikir dan mensucikan namanya. Setiap selesai sholat, berdasarkan ilustrasi, apa yang diperintahkan dalam surah Al-A'la? A. Meninggalkan sholat, B. Bersyukur dan berzikir, C. Berfoya-foya, D. Melupakan akhirat. Jawaban yang benar adalah yang B. Bersyukur dan berzikir. Soal nomor 5. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, termasuk memberikan petunjuk bagi makhluknya. Dalam surah Al-A'la, Allah menjelaskan bahwa Dia menentukan kadar segala sesuatu dan memberi petunjuk kepada makhluknya agar menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapannya. Apa yang dijelaskan dalam surah Al-A'la mengenai ciptaan Allah? A. Semua makhluk diciptakan tanpa tujuan. B. Allah menentukan kadar dan memberikan petunjuk. C. Manusia bebas menentukan jalan hidup tanpa aturan. Ataukah D. Tidak ada petunjuk bagi makhluk hidup. Jawabannya adalah B. Allah menentukan kadar dan memberikan petunjuk. 6. Sabbihisma rabbikal a'la. Apa perintah yang terdapat dalam ayat ini? A. Bertakwalah, B. Bersyukurlah, C. Bertasbihlah, D. Berdoalah. Kata sabbaha identik dengan kata tasbih. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Bertasbihlah.
Ali sedang belajar menghafal surah Al-A'la bersama teman-temannya. Mereka mendiskusikan makna ayat pertama yang berbunyi Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Apa pesan utama dari ayat pertama surah Al-A'la? A. Mengingat keagungan Allah. B. Melupakan kehidupan dunia. C. Menjauhi sesama manusia. D. Meninggalkan amal soleh. Jawaban yang benar adalah mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya. Setiap makhluk telah diberikan petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Apa bukti kesebesaran Allah yang disebutkan dalam surah Al-A'la? A. Menciptakan manusia tanpa tujuan. B. Menumbuhkan tanaman dan memberi petunjuk. C. Membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. D. Meninggalkan makhluk tanpa arah. Jawaban yang benar dari soal ini adalah B. Menumbuhkan tanaman dan memberi petunjuk. Soal nomor 9. Seorang petani menanam padi di sawah. Setelah beberapa bulan, tanaman itu tumbuh hijau dan subur. Lalu berubah menjadi kuning sebelum akhirnya mengering. Peristiwa tersebut sesuai dengan ayat dalam surah Al-A'la yang menyebutkan A. Kehidupan manusia yang abadi. B. Proses pertumbuhan dan kehancuran tanaman. B. Proses pertumbuhan dan kehancuran C. Tidak perlunya manusia bekerja. Ataukah D. Kehidupan dunia lebih utama dari akhirat. Jawaban yang benar adalah B. Proses pertumbuhan dan kehancuran tanaman. Di ayat Al-A'la, di ayat-ayat surah Al-A'la itu dijelaskan proses tumbuhan, mulai dari benih, kemudian tumbuh hijau, lalu kemudian berbuah, menguning, dan kemudian mati. Begitu pula kita manusia, awalnya kita adalah benih, lalu kemudian lahir sebagai bayi, kemudian dewasa, berkeluarga, beranak, pinak, lalu kemudian kita menua dan mati. Kehidupan dunia seringkali membuat manusia lalai terhadap akhirat. Banyak orang lebih memilih kenikmatan dunia yang sementara daripada kebahagiaan abadi di akhirat. Allah mengingatkan dalam surah Al-A'la bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan dunia yang fana ini. Berdasarkan teks tersebut, kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat adalah A. Lebih abadi. B. Sementara. C. Tidak penting. D. Sama nilainya. Jawaban yang benar dari soal ini adalah sementara. Hidup kita di dunia ini adalah sementara.